kamu untuk memusuhi seisi rumahmu Iya, layak sebentar. nggak dibuat jadi panutan? Kalimat di situ coba baca pelan-pelan, baca benar-benar. Dia Tuhan Yesus memerintahkan memusuhi atau menyatakan bahwa yang menjadi itu keluargamu. Ada kalimat musuhilah. Coba saya mau tahu, coba bacakan. Ada kalimat musuhilah keluargamu. Ada nggak? Dinda, kau harus bedakan ya sebuah perintah. Cair dong diberkati manusia. Ya, Kau perintah harus bedakan. itu kalimat Dengar dulu. perintah atau memberitahu. Dinda, kau harus bedakan antara kalimat perintah dengan statement. Nah, itu perintah atau Dengar statement. dulu, Dinda. Iya. Berarti aku Di nggak paham dalam bahasa Matius Indonesia. 10, dalam Matius 10 nomor 34 sampai 36 ini pernyataan. Bukan lagi perintah, tapi pernyataan. Sebuah pernyataan yang tanpa melalui diskusi ataupun musyawarah itu hanya keluar dari pemimpin yang otoriter. Ini bukti otoriternya dia. Dia nggak memberikan kalian dengar dulu. Coba Dengar dulu kau. Dengar dulu kau. Biar ku ajarin kau. Dia tidak memberikan kau lagi kesempatan dalam berupa pertanyaan, tapi dia langsung menyatakan, dan musuh orang itu adalah seisi rumahnya. Karena ini sudah sebuah pernyataan, kau nggak boleh lagi mengelak, kau nggak boleh lagi menawar, apalagi bertanya. Harus kau ikuti. Kalau kau mau mengikut Yesus, kau harus jadikan isi rumahmu musuhmu. Itu menunjukkan keutamaan Yesus bagimu di antara orang lain. Apa aja kayak perempuan. Nah, sekarang saya tanya, sebelum kau ngomong, jawab dulu pertanyaan abangnya Dinda. Jawab dulu pertanyaanku. Sosok yang menyatakan kepadamu untuk ikut dia, kau harus menjadikan seisi rumahmu musuhmu, layak nggak dibikin jadi panutan? Silakan. Kau turun Baca dulu, ayo kita baca perikopnya. Baca dulu perikopnya. Sudah ku baca, Dinda. Yesus datang Ya. untuk membawa pertentangan perikopnya ini, Dinda. Nih perikopnya ini. Ya. Nih, Yesus membawa pemisahan. Bagaimana mengikuti Yesus? Iya, bagaimana mengikuti dia. Oke, Nah, mengikut Yesus, syarat mengikut Yesus ya, kau jangan sangka dia datang bawa damai. Itu nomor 34. Dia datang membawa pedang. Yang pertama dalam 34. Nomor 35-nya dia katakan, ya, ini nomor 35-nya. Syarat ikut Yesus. Sebab aku datang untuk memisahkan ayah dari ayahnya, memisahkan orang dari ayahnya. Iya. Seorang anak harus terpisah dari ayahnya. Seorang anak perempuan, ya, dan anak perempuan dari ibunya. Menantu perempuan dari mertuanya harus terpisahkan. Syarat yang ketiga untuk mengikut Yesus ialah musuh orang itu adalah seisi rumahnya. Ini pernyataan. Maka muncul pertanyaan ke kau, Dinda. Sosok yang memberikan pernyataan kepadamu untuk ngikut dia, kau harus jadikan seisi rumahmu sebagai musuhmu, layak nggak dibikin jadi panutan? Oke, baik. Nah, begini. Ini Bang Faruk mau percaya atau tidak, tapi sudah saya katakan tadi bahwa ini maknanya adalah totalitas. Totalitas. Ya Allah, Rasa sayang kita itu yang membuat kita, ya, yang membuat Aku kita nggak tanya akan makna menjadi lo, Dinda. orang dalam mengikuti dia. Enggak, totalitasnya itu pakai ikut lagi. Makna totalitas. Wow, jadi totalitas sekali lah ya cerita ini ya. Ya harus gitu. Karena orang yang mengikut Tuhan Yesus itu harus lahir baru. Dia memang harus benar-benar melakukan kehendaknya. Tidak sedikit pun boleh melakukan hal-hal yang di luar kehendaknya. Yang kedua, terkait dengan pedang tadi. Kok telepon anak burung itu Bang Faru? Pedang yang dimaksud di situ adalah memang melawan kebatilan. Faktanya tidak sedikit pun ada dan tidak pernah Yesus membawa pedang. Itu Bang ya. Jadi memang itu adalah perumpamaan. Perumpamaan apa? Dia bukan mau mengikuti keinginan dunia ini. Makanya katanya pedang itu adalah untuk melawan keinginan dunia ini. Itu maknanya. Jadi kalau abang mau percaya mau tidak itu urusan abang. Tapi itu yang diyakini oleh umat Kristen. Dan itu kalimat itu memang adalah perumpamaan dalam mengikuti Tuhan Yesus. Maknanya adalah totalitas. Gitu Bang.
Jadi jawabannya apa? Sosok yang menyatakan ke kau syarat ikut dia harus menjadikan seisi rumahmu sebagai musuhmu, layak enggak untuk dijadikan panutan? Jawabannya apa? Di situ tidak ada membilang bahwa musuhmu ada keluargamu, tapi keluargamu keluargamu itu adalah Jadi Bang Lentera, saya coba agak-agak saya iniin. Nih, pertanyaan Bang Paro, cocok gak jadi panutan? Nah, contohnya lah ya, ada di luar sana si Gondrong, suka main peta umpet. Nah, suka main peta umpet, suka main kelereng. Agak bandel dia nih. Suka memberontak sama mamanya, bikin rusuh di rumahnya, bikin kerusakan di rumahnya. Cocok nggak si Gondrong itu jadi panutan? Itu nggak nyambung. Ya, begini. Tuhan Nggak nyambung aja. Astagfirullahaladzim. Tuhan ingin kita ini totalitas, baik ya sebegitu juga di Islam. Totalitas itu jangan karena sayang kita kepada Dinda, ya? jangan nyebrang ke Islam kok Dinda. Ya. Di dalam Islam nggak ada ajaran kayak gini Dinda. Dalam Islam nggak ada ajaran terkait lagi. totalitas. Sebentar, kenapa? Okay. Totalitas. Saya ikutin, udah cukup, udah banyak kali kau dari tadi ngomong. Saya ikuti narasimu. Itulah salah Kan satu ini bentuk totalitas. Ceritanya totalitas. Iya, itulah bentuk totalitas ngikutin Yesus. Salah satu wujud nyata totalitas untuk ngikutin Yesus ialah, kata Yesus dalam nomor 36-nya, menjadikan seisi rumahnya sebagai musuhnya, betul? Tidak ada kalimat menjadikan. Mana ada menjadikan? Ya Aku ngarang Allah. orang aja. Baca juga, Bapak. Ada katanya di situ menjadikan. Dan Musuhmu adalah keluargamu. Cinta kita kepada keluarga itu bisa menjadi bagian dari yang musuh tadi. Kan cinta keluarga itu. Maka Tuhan tidak ingin cinta kita itu. Gantian Dinda. Nomor 36-nya kan dikatakan, dan musuh orang itu ialah seisi rumahnya. Betul. Oke, kenapa musuh orang itu seisi rumahnya? Karena rasa Itulah cintanya bisa berkontis jadi musuhnya. Iya. Mana? Gini, saya berikan pertanyaannya. Jadi dengar dulu. Bolehkah kamu tidak menjadikan seisi rumahmu sebagai musuhmu ketika kau ngikutin Yesus? Sama seperti begini, perumpamaan yang lain ini. Karena sama seperti begini. Sama seperti Sama seperti begini. Ditanya apa? Bisa menjadi musuh kita. Harta kita menjadi musuh kita. Sama seperti begini. Ya. Saya tanya Harta gini, kita bisa Dinda. menjadi musuh kita. Kenapa? Rasa cinta kita terhadap harta kau lah musuh kau, jangan kami. ya, karena Saya abang tanya gini, Dinda. mau apa? Dinda. Memuja dunia. Makanya beda Iya, kita. Dinda, saya tanya sekali lagi, bolehkah kamu ikut Yesus sementara di waktu yang sama kau tidak jadikan seisi rumahmu sebagai musuhmu? Boleh atau tidak? Tidak. Jawabannya tidak. Siapa yang menjadi harus musuh? Siapa yang harus? Jawabannya tidak. Selesai kali. Terserah. Karena kau tidak menjadikan orang rumahmu itu, orang sisi rumahmu musuh. Jadi kau tidak layak menjadi muridnya Yesus. Ya, Udah. terserah. Artinya begitulah. Saya hanya memberitahu. Mbak mau Bang Kara bukan percaya tidak di urusan, tapi saya hanya mau meluruskan terkait orang yang apa yang kau luruskan ini, bahwa kata musuhmu adalah keluargamu itu karena rasa cinta kita itu cenderung akan bisa tidak menjalankan perintah Tuhan, sama seperti hartamu udah akan benar, menjadi itu udah benar, karena itu udah tidak bisa benar. menjalankan perintah Tuhan. Nah, itu udah benar. Nah, Sekarang saya itu tanya, harus di mata melawan hati, gitu. Dinda, ya, yang kau sampaikan tadi, yang kau sampaikan tadi, dibenarkan nggak di hadapan Yesus ketika kau ngikut Yesus? Dibenarkan nggak? Kalau kita lebih cinta pada keluarga dibandingkan Tuhan, itu kita tidak dibenarkan sama Tuhan. Nah, makanya itu dia. harus cinta itu lebih. ini nyambung. Ya, betul. Nah, Kalau tidak dibenarkan rasa kan? cinta kita Malah, itu sampai meninggalkan Tuhan, itu namanya kita sudah melanggar perintahnya. Itu Nah, maknanya. sekarang saya tanya, ya, ketika kamu tidak boleh mencintai keluargamu di waktu yang Saya sama, nggak bilang tadi nggak boleh mencintai.
tapi tidak boleh lebih cinta kita terhadap keluarga dibandingkan Ini Tuhan. dibalikin Bang Paro, dibalikin sama Bang Paro. Makanya dengerin orang ngomong, dengerin. Nah, ketika kamu tidak boleh memiliki kecintaan yang lebih terhadap keluargamu ketimbang Tuhanmu, ya, anjuran yang disampaikan Yesus dalam Yohanes 10, dalam Matius 10:36 tadi, ya, boleh nggak kau ngikut Yesus ketika kau tidak jadikan istrimu, ketika kau tidak jadikan seisi rumahmu sebagai musuhmu, boleh nggak? Oke, pertanyaan yang sama. Boleh tidak Bang Parkut lebih cinta keluarga daripada Tuhan? Bang Parkut, boleh nggak? Ya Allah ya Tuhan. Iya, pertanyaan sama. Boleh tidak Bang Parkut mencintai keluarga dibandingkan Tuhan? Dibandingkan Justru Nabi di dalam Al-Quran dikatakan, bersyukurlah, berterima kasihlah kau kepada ibumu, orang tuamu. Dianjurkan kami mencintai. Pertanyaan Karena saya gini, bukan mencintai. Kau udah tanya, aku jawab, boleh. Justru itu dianjurkan di dalam Islam. Bukti kau mencintai Tuhanmu dengan kau mencintai keluargamu. Boleh lebih mencintai keluarga dibandingkan Tuhan. Boleh, dianjurkan. Boleh, kalau begitu ya udah kita berbeda. Nah, kalau sepahaman saya di Kristen, babi jadi Tuhan panggil itu kan? di atas segalanya. Dibolehkan kami karena apa? Ya, bukti cintamu kepada Tuhanmu dengan kau mengimplementasikan cintamu pada mamamu, sayangmu kepada bapakmu. Artinya Bang Farhan lebih cinta keluarga, lebih cinta istri daripada Tuhan, kan gitu kan? Nah, sekarang kamunya yang saya tanya. Ketika kamu tidak jadikan seisi rumahmu sebagai musuhmu, boleh nggak kau ngikut Yesus? Nah, pertanyaan tadi saya bilang itu bentuknya totalitas, artinya harus cinta itu di atas segalanya. Nah, artinya berarti emang syarat konten itu harus gila permanen ya. Ya, kalau Bang Paru harus longgar permanen. Nggak dari tadi kau perhatikan kok Bang Paru. Tumben kau hari ini sering sekali nanggapin. Biasanya nggak tumben. Nggak level kita. Logika berpikirnya terlalu rendah sehingga agak sulit. Dan itu berarti sudah diiyakan tadi ya. Sering sekali saja dari telepon tidak borunya. Tuhan kan gitu kan? Ya oke lah. Nggak ada. Nggak ada pasien hukum yang bawa. Bang Faruk itu Bang Faruk itu berarti istri lebih tinggi daripada Tuhan, gitu ya? Oke lah kalau begitu. Ya jadi jawabannya apa? Oke lah kalau begitu kamu. Oke lah kalau begitu pergi ya. Astagfirullah. Dalam Islam justru itu dianjurkan. Allah jelas mengatakan, berterima kasihlah kau kepada orang tuamu, bersyukurlah kepadaku, kata Allah, patuhilah suamimu, kata Nabi, gitu loh, sayangilah istri dan anak-anakmu, dianjurkan. Karena apa? Bukti dari kamu itu mematuhi Tuhanmu, menyayangi Tuhanmu, ya patuh pada Tuhanmu, dengan kamu bisa mengimplementasikan rasa cinta dan kasihmu kepada sesamamu. Makanya Islam itu dikatakan rahmatan lil alamin. Karena kontradiksilah, bertentanganlah dengan ajarannya Islam. Makanya ini jadi sebuah pertanyaan bagi kami. Kok bisa syarat ikut beliau harus menjadikan seisi rumahnya sebagai musuhnya? Kalau kamu tidak jadikan seisi rumahmu sebagai musuhmu, kau nggak layak jadi muridnya, pengikutnya. Yang jadi pertanyaan, sosok yang mengajarkan itu layakkah jadi panutan? Itu loh, iya kan? Oke, naik lagi. Dinda yang lainnya, moderator naikkan. Bahkan itu ya, bahkan ada salah satu saudara kita. Zaman itu dia sakit cintanya kepada ibunya, dia terkenal di dunia, dia tidak terkenal, tapi di akhirat dia terkenal, yaitu Uwais. Sakit cintanya dia kepada ibunya, dia tidak, padahal dia pengen ketemu sama Rasulullah, tapi dia tahu mamanya itu sedang sakit. Nah, dia lebih mencintai ibunya, dia cinta kepada Rasulullah, tapi dia lebih patuh kepada perintah, yaitu
ibumu. Nah, si Uwais ini terkenal di akhirat tapi tidak terkenal di dunia, dan itu dikisahkan ceritanya. Oke, Oten sangat cinta kepada ibu. Tuh, terkenal dia di akhirat, di dunia tidak. Tuh Oten, itulah Islam. Ibumu, lalu ayahmu, patuhilah. Tuh. Mana ada ayat kayak gitu di Oten, nggak ada. Oke, naikkan lagi yang lain moderator. Ada ini di Bapak. Hah? Si Black Ninja. Nah, ini butuh dokter jiwa itu, turunkan dia. Black Ninja itu dibutuhkannya dokter jiwa itu, bukan diskusi itu. Seloret. Oleh Multazam, selamat bergabung. Multazam Indung apa ini? Indung Aing, selamat bergabung Indung Aing. Indung Hairia, selamat bergabung Hairia. Nuna, selamat bergabung Nuna. Lia, selamat bergabung Lia. Arhadi, selamat bergabung Arhadi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Silakan Bang. Assalamualaikum. Bang, turunkan aja Bang, turunkan Bang. Orang bergabung. Turunin aja Bang, turunin. Ya, turunkan moderator. Waalaikumsalam. Askana, selamat sore Askana. Assalamualaikum Mbak. Oh Islam, waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Iya, salam kenal semua, Mbak Hesti, Mas Faruq. Saya baru juga di TikTok. Follower saya juga Karena masih jangan sedikit. panggil Mas, panggil Abang. Karena dia orang Medan, bukan orang Jawa. Oh gitu ya. Ya orang Batak dia, jadi panggil Abang, jangan panggil Mas. Oh gitu. Panggil saya aja Mas. Masal panggil aja Mas. Saudara-saudaraku gitu. semua, minta tolong follow saya, insyaallah. Saya juga akan menjadi bagian upload itu, supaya saya juga bisa live. Saya sebenarnya mau live juga, cuma kan karena follower saya masih sedikit ya. Insya Allah saya ingin menjadi bagian dari saudara-saudaraku semua untuk kemudian menyuarakan suara Islam, menyuarakan kebenaran Islam. Bantu follow ya Mbak Esti, saudara-saudaraku yang ada di room ini. Saudara-saudaraku terkasih, tercinta dan terlop-lop, silakan kalian follow Karskana. Ini mungkin beliau orang baru, tapi beliau mau menjadi bagian kita, berapologet ya. Jadi kalau bisa bertambah, jangan berkurang ya. Jadi silakan. Salam dari Makassar ya. Oh Makassar, beliau dari Makassar. Semoga beliau bisa membantah subhat-subhat, fitnah-fitnah daripada Oten. Insyaallah, insyaallah Mbak. Oke, Ahmad, selamat sore. Ahmad. Wow, selamat sore. Nggak kelihatan ya. Sebagian aku juga ngalamin. Wow, selamat sore. Mana nih pasien selanjutnya? Belum duduk ya, Po? Mana moderator si Deking? Nggak ada nampak. Cair kau tuh Bang Faro pemberkatan. Syukran Bunda Barakofiku.
Wo, selamat sore, Wo. Wo, oke lah. Mahmud, selamat sore, Mahmud. Selamat sore. Ya, cair drol diberkatilah kau bang, coba baru kau aja bang ya, belum istrimu, belum anakmu. Ya, Islam Kristen. Saya Kristen. Namanya Mahmud. Ya, nama itu apa? Siap, nama itu apa? Oke bang, ini mau bahas tema atau abang mau bertanya, tapi sepertinya anda nggak bisa open cam ya. Jadi mau bertanya atau mau bahas tema? Mau bahas tema. Kalau anda nggak bisa open cam mau bertanya, berarti habis bertanya langsung turun. Tapi kalau mau bahas tema, ya ayo. Kayakkah Yesus jadi panutan? Sudah sampaikan dulu ya. Tunggu, sebelum membahas kamu. Coba menurut Anda apa masalahnya sehingga dia tidak layak? Oke, coba Dinda baca 2 Samuel 15 nomor 3. Tak usah itu dulu, Alkitab itu cerita yang kami itu berdasar iman Kristen itu. Jadi pakai apa kita diskusinya Dinda kalau Bibelmu juga kau bantah? Siapa tadi? Kata siapa tadi? Ibu ini siapa tadi nama ibu? Katanya tidak ada menghormati orang tua dalam Alkitab ya? Oh yaudah, kalau gitu gini Dinda, sebut satu ayat dalam Bible di mana Yesus menunjukkan bakti dan hormatnya kepada wanita yang melahirkannya. Silakan. Loh. Yang Anda tanya Yesus yang dilahirkan Maria atau Yesus utusan? Itu yang saya tanya. Oh, Yesus ada dua ya, di Bible ada dua ya. Yesus di Bible ada berapa? Mahmud, di Bible Yesus ada berapa? Hah? SWT Anda bilang itu utusan, gimana sih? Ada berapa Yesus rupanya dalam Biblemu? Loh, satu, dia itu Ya utusan. sudah, kalau gitu saya tanya, sebut satu ayat dalam Bible di mana Yesus dikisahkan menunjukkan baktinya kepada orang tuanya, kepada ibu yang melahirkannya. Saya akan menjawab itu, saya bertanya satu dulu. Anda sebutkan kepada siapa Allah SWT berfirman? Kepada manusia. Loh, kok pertanyaan kok timpan? Kau jawab, Dinda. Aturan berdiskusi itu, ketika kau duluan ditanya, kau jawab dulu pertanyaanku. Lalu kita closing statementnya. Saya masuk Islam. Kalau ada Apa, Dinda? iman kepada manusia, saya masuk Islam. Gimana? Nanti dulu. Jangan kesana, Dinda. Kau jangan sok paten. Islam nggak butuh kau. Islam nggak butuh kau, Dinda. Makan kali kau. Aku masuk Islam. Berapa banyak rupanya harta kau? Sepintar apa rupanya otak kau? Sekuat apa rupanya kau? Apa rupanya kekuasaan kau? Sok paten kali kok. Kalau ada aku masuk Islam. Islam nggak butuh kau. Saya dulu, Farouk. Sudah dari Islam, harusnya kau tunjukkan agamamu itu benar, Allahmu itu benar, Nabimu itu benar, agar ada orang mengikut kau tanpa. Oke, sekarang giliranku ya. Orang lain. Ya, sekarang giliranku ya. Oke, kau bilang tadi kan, berarti Farouk kalau kau tuh Islam harusnya kau tunjukkan kalau Allah itu benar, ajaranmu itu benar. Oke, sebelum aku dengar dulu Dinda. Dinda dengar dulu. Orang lain. Iya, dengar dulu Dinda. Sebelum aku menjelaskan itu, kau akui dulu ya. Diam dulu Sal. Kau akui dulu ya, Tuhanmu nggak benar ya, ajaranmu nggak benar berarti ya. Ya kan? Tuhanmu, ajaranmu nggak benar kan? Bukan, benernya ajaranku, benernya imanku gimana? Dengarkan dulu Dinda, Farouk, dengarkan dulu. Jika Anda menjadi Islam, harusnya kau tunjukkan dengan kebaikan bahwasannya agama yang kau peluk sekarang itu baik. Biar ateis ikut samamu, kau tunjukkan bahwa saya tunjukkan ya. Yaudah, saya jawab ya. Dengar dulu. Saya jawab ya. Dengar dulu. Emosi. Dia gebur. Kayak gitu. Enggak,
Ini tadi malam baru makan petir kawan-kawan. Si Mahmud ini baru makan petir tadi malam. Kita bertanya biar jawab ya. Ya, karena kau bertanya hal itu kepada Bang Faruknya, cair dong, diberkatilah Bang sudah tua. Teman-teman, berkat komplit belum ada ya. Berkat untuk istri, anak, suaminya belum ada ya. Berberkat komplitnya ya. Oke, karena kamu sudah bertanya itu, jika memang agamamu benar, ya ajaranmu benar Faruk, harusnya itu yang kau narasikan. Jangan kau bahas tentang ketuhananmu, ketuhanan kami. Kau bilang tadi kan, ajaran kami. Oke, berarti di waktu yang sama kau sudah mengakui Tuhanmu salah, ajaranmu salah, Dinda Mahmud ya. Oke. Bukti benarnya ajaran Islam ya, salah satu bukti nyata benarnya ajaran Islam ya, kami itu tidak diajarkan untuk menyembah satu sosok, di mana sosok yang kami sembah, di mana kami memiliki sesuatu, dan sosok yang kami sembah itu juga memiliki sesuatu. Kami tidak menyembah kepada makhluk yang punya mata. Kami tidak menyembah kepada makhluk, kepada sosok yang punya telinga, punya hidung, punya mulut, turun ke bawah, punya perut, turun ke bawah, malu aku bilangnya. Kami nggak diajarkan untuk menyembah kepada sosok yang berambut gondrong, enggak. Karena apa? Karena ketika sosok yang kami sembah memiliki apa yang kami miliki, ketika sosok yang kami sembah wujudnya sama seperti wujudnya kami, maka segala keterbatasan yang ada pada kami ada juga kepada sosok yang kami sembah. Tak mungkin dia Tuhan. Tak mungkin. Gitu loh. Karena kami sudah rasakan. Aku tahu keterbatasan dari mataku. Aku tahu keterbatasan dari telingaku. Aku tahu keterbatasan dari hidungku. Aku tahu keterbatasan dari mulutku. Dan aku tahu keterbatasan dari tangan dan kakiku dan seluruh organ tubuhku. Tahu aku keterbatasannya. Maka jika ada satu sosok dia mengaku-ngaku dirinya Tuhan dan dia dikatakan dia adalah sesembahan, maka kami menolak hal itu. Karena apa? Dipastikan dia memiliki keterbatasan sebagaimana aku juga memiliki keterbatasan. Itu Bunda ya. Buat teman-teman ya, teman-teman yang tadi malam baru makan petir, jangan naik dulu ya, ngerikan. Oke, Ben Oni, selamat bergabung Ben Oni. Ben Oni. Siang. Ya, Islam Kristen. Kristen. Oke, sabar dulu, kita sampai di bawah lagi ya. Nantang, selamat bergabung Nantang. Nantang. Sorry, salah tekan ya, ini anak main telepon, bang. Sorry bang. Ya siap bang, siap. Oke. Mau diskusi Dinda Ben Oni? Ben Oni? Dinda Ben Oni? Iya, mau. Maaf, Oke. tadi saya bagikan dulu live-nya. Oke, sudah tahu aturannya? Aturannya Kalau apa? Oke, kalau mau bertanya dan saling adu argumentasi, Dinda open cam, perlihatkan wajahnya. Tapi kalau belum mampu atau tak mau untuk open cam, kita kaji tema, ya. Atau Dinda bertanya setelah itu turun. Open cam belum 1000 bang saya. Coba saya cek ya. Iya, berarti kamu punya dua pilihan, kaji tema atau ya Dinda bertanya setelah itu turun. Tapi aturannya dengar Dinda ya, dalam sebuah lagu Bang Faru sampaikan ya. Dinda jangan marah-marah, nanti disuruh lebih dewasa. Aturannya harus adil ya. Kasih saya waktu menjelaskan kalau bertanya. Ini komalku bukan gereja. Gimana Dinda Ben? Asal kalau bertanya tentang Kristen, kasih saya waktu menjelaskan. Iya. Sudah, Berapa berarti kita menit? kaji temanya. Kita kaji, Berapa mulai menit? kita kaji. Iya, Mulai kita asal kaji. jangan saling memotong gitu. Iya, oke. Coba Dinda baca yuk 2 Samuel 15 nomor 3, silakan. Iya. Sebentar. Saya cari dulu Alkitab. Berapa abang?
2 Samuel 15 nomor 3, silakan. 2 Samuel Samuel 15 nomor 3. 2 Samuel pasal 15 ayat 3. Begini bunyi firman Tuhan, maka berkatalah Absalom kepadanya, lihat, perkaramu itu baik, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau. Udah bang? Salah? Abang salah kutip ayat atau gimana? Satu Dinda, 1 Samuel 15. 1 Samuel, kelihatan abang nggak biasa baca Alkitab. Mama Ayu, mohon maaf ya Mama Ayu, itu pemberkatannya dalam hati. Namanya pemberkatan rohani, jadi nggak bisa diucapkan. Maaf ya Mama Ayu. Nah, sudah saya berkati Mama Ayu. Samuel pasal 15 ayatnya yang ketiga. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bun-bunlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Keledai, bang. Oke, Udah. sekarang saya tanya, sosok yang memberikan perintah untuk membunuh termasuk anak kecil yang masih menyusui dengan perintah jangan ada belas kasihan padanya. Sosok yang memberikan kau perintah mengajarkan kamu tidak boleh memiliki belas kasih kepada sosok-sosok atau kepada sesuatu yang dibunuh tadi, layakkah dijadikan panutan atau disembah? Tergantung yang menyuruh, abang. Tergantung. Tergantung. Saya tidak membahas tentang Jangan tergantung. dipotong. Di perjanjiannya saya boleh bicara. Masalahnya kau tidak menjawab. Kamu tidak akan kita beri menjelaskan ketika kau tidak menjawab. Masih kau tanya lagi tergantung siapa yang nyuruh. Menurut kau dalam kitab 1 Samuel itu siapa yang nyuruh? Rupanya siapa yang nyuruh? Oke, saya menjawab ya, jangan dipotong. Nah, saya tanya lagi sekali lagi. Yang menyuruh adalah Allah Subhanahu wa Saya tanya lagi Ta'ala. Dinda ya. Saya tanya lagi Dinda ya. Sosok yang memerintahkan kamu untuk menghilangkan rasa belas kasihanmu, ya, bahkan membunuh anak bayi yang masih menyusui, pantaskah dijadikan panutan? Itu adalah Tuhan, abang. Saya nggak Pencipta tanya langit itu dan di- bumi yang menyuruh itu. Jadi Saya nggak tanya itu Dinda. Jadi abang tidak mau melihat ayat itu. Pantas atau tidak dijadikan panutan? Itu yang saya tanya. Tuhan adalah yang maha adil. Tidak pantas itu jawabannya. Sekali lagi Tuhan ya. maha adil. Abang. Pantas nggak? Pantas atau Pantas tidak? karena dia maha adil. Kalau abang kan nggak maha adil. Fix ya, Kalau psikopat. abang dan pengikut yang lainnya tidak Jelas ya, maha adil. udah, Tapi kalau Udah selesai Dinda, udah. Fix ya, psikopat. Jangan lagi kalian berbicara tentang kasih. Karena dalam 1 Samuel 15 tidak boleh kalian memiliki belas kasih. Pantas kan kata dia tadi kan? Pantas kan? Pantas. Pantas karena Tuhan maha adil katanya. Dari buahnya kita bisa mengenal pohonnya. Kasihan kau Paruk dijawab pantas langsung KO. Loh, bukan langsung KO, apalagi mau dibahas gitu loh. Ketika seseorang sudah menunjukkan ketaiannya, ngapain lagi dibahas? Dia udah mengakui kepada orang-orang bahwasanya agamanya bukanlah agama yang mengajarkan kasih, apalagi
Dia udah mengakui bahwasanya agamanya mengajarkan dia untuk keji, sadis, bengis. Apalagi mau dikaji gitu loh. Udah selesai. Maka orang-orang yang menggunakan akalnya bisa ngambil kesimpulan. Berarti Tuhan yang dia sembah bukanlah Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. Ya. Pasien berikutnya, silakan naik. Ada lagi pasiennya. Mbak Hesti, Jadi Bang Farid, bagaimana, aku isi dulu ya, turun. Sanggup diskusi atau tidak sanggup? Udah selesai, apa lagi kita diskusikan? Kau sudah Kalau akui kita melihat ayat bahwasanya. itu, Abang, itu yang memerintahkan Tuhan yang Iya. maha adil. Iya, Apa, oke. Abang, Oke. kalau dia Tuhan Oke, menghukum kita orang uji yang ya. jahat, Abang merasa takut. Abang Oke, kan kita harus uji ya. bertobat, Ya, meninggalkan kita uji ya. kejahatan, supaya Kita jangan uji dihukum. keadilan Tuhanmu ya, boleh? Kita uji keadilan Iya. Tuhanmu berdasarkan kitab Samuel itu boleh? Betul. Boleh. Oke, sekarang saya tanya, kejahatan apa yang dilakukan anak yang masih menyusu hingga disuruh Tuhan untuk bunuh? Jadi Tuhan itu memusnahkan semua juga di zaman dulu air bah. Anak-anak yang baru lahir pun, bahkan di dalam kandungan pun semua mati. Karena apa? Saya nggak Orang tanya itu. tuanya Udah, hei. jahat. Orang tuanya Saya nggak jahat. tanya itu. Yang Orang saya tuanya jahat dan sudah Yang saya diperingatkan tanyakan, hei. tidak bertobat, maka Gila ya. begini apa? Kalau mau diskusi, Dengar dulu, Bagi kau waktu. bisa diskusi yang baik enggak? kasih Ini saya komalku waktu bukan gereja. menjawab. Ini Jangan komalku bukan dipotong. gereja, kau tidak menjawab. Tuhanmu Yang tidak saya maha tanyakan, adil, hei, Abang. hei, yang Tuhanmu saya tidak maha tanyakan, adil, makanya kamu Pertanyaan saya tidak apa? mengerti. Pertanyaan saya apa, hei? Pertanyaan Yang saya menghukum apa? dengan air bah siapa? Nah, saya jawab Yang ya. menghukum Saya dengan air bah siapa? dengar dulu. Ada dengar nggak dulu. bayi yang mati saat itu? Ini, Ada saya nggak- jawab ya, Ya, Dinda. Ada nggak Kalau perempuan kamu hamil yang membawa mati saat itu? Kendalikan Roh Kudusnya ya. Jangan jangan ini saya jawab. Ini saya mau tanggapi. Dengar dulu Dinda. Saya mau Oke, tanggapi. tapi kasih saya Tanggapin ya. Oke. Kitab Samuel dengan kejadian yang dialami kaum Nuh itu beda, Dinda. Kenapa beda? Apa yang dialami kaum Nuh ya itu melalui bencana alam berupa air, tidak dengan pedang, tidak dengan media, tidak dengan media salah, manusia. Abang. Dengar Bencana dulu, alam itu Dinda. berbeda dengan air bah, Abang. Nanti Dengar kalau dulu, biar saya bencana tanggapi. alam di Aceh kemarin berarti Dengar dulu biar saya tanggapi. yang Melalui tsunami di bencana- Aceh bencana Dengar dulu, alam turun. atau hukuman Tuhan? Ya, turun aja lah. Daripada ku telepon mamamu kan. Jangan kau samakan kejadian Nuh ya air bah yang terjadi pada zaman Nuh dengan kitab Samuel. Kitab Samuel itu dibentrokkan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Dibentrokkan. Kalau kejadian Nuh itu mutlak kekuasaannya Allah, kekuasaannya Tuhan. Di dalam kitab bukan ada kejadian juga itu dalam kejadian 6. Di dalam kejadian 6 kan kau pikir dalam Bibel kok gak ada kisah tentang lebih parahnya lagi kejadian 6 nomor 6 sampai 7 Tuhan kok menyesal menciptakan manusia. Ini yang saya tanyakan berdasarkan 1 Samuel 15 nomor 3. Apa sih dosanya anak kecil, anak yang masih menyusui hingga harus disuruh bunuh? Apa aja dosanya? Ya, apa kesalahan yang dilakukan oleh anak yang baru lahir, yang masih menyusui hingga diperintahkan untuk dibunuh? Itu jawab. Ya. Kita naikkan lagi. Oke.
Jadi di Aceh itu bukan bencana alam, itu hukuman Tuhan. Iya. Kita lanjut. Bencana. Air bah tadi katanya bencana alam. Dengar Dinda, yang saya tanyakan dalam 1 Samuel 15 kan disuruh bunuh anak yang masih menyusui kan? Iya, sama. Iya, itu bentuk Tuhan keadilan menghukum Tuhan. dengan bencana alam, bayi-bayi banyak mati, Oke, siapa yang ibu disuruh hamil Tuhan? banyak mati. Kalau kau gambarkan dengan Tuhan kondisinya, menyuruh alam, Tuhan Gimana? memakai alam untuk oke, di mana menghukum ayatnya manusia. Tuhan menyuruh alam? Tuhan menghukum Aceh Di mana dengan memakai ayatnya? bencana Di mana alam. dalilnya? Hei, di mana dalilnya Tuhan menyuruh alam? Di mana dalilnya? Tadi abang berdalil air bah itu Tuhan memakai bencana alam untuk menghukum manusia, sama seperti di Aceh. Tuhan memakai bencana alam untuk dengar menghukum dulu. manusia. Kau minta diturunkan atau mau diskusi? Kau minta diturunkan atau mau diskusi? Diskusi. Oke, Tapi saya tanya sekali lagi 2 ya. menit, Saya 2 tanya menit ya. Ya, Boleh? saya tanya sekali lagi ya. 2 Kalau menit, kau 2 jawab, menit ya. dengar dulu. Kalau kau Oke. menjawab, kau bisa ngomong 10 jam. Boleh. Tapi jawab dulu, saya tanyakan. Apa kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak pada masa itu yang masih menyusui hingga Tuhan kau memerintahkan untuk bunuh? Apa kesalahan mereka? Silakan. Jadi Tuhan memakai apapun untuk menyatakan keadilannya, termasuk di Aceh. Tuhan memakai bencana alam. Itu Bapak sudah setuju tadi. Halo. Ya? Halo Namburu. Termasuk air bah. Halo Namburu. Si Beni ini Namburu, anak kau Namburu, berak-berak di komalku Namburu. Bentar. Yang berak-berak abang. Karena Tolong yang dijemput kecil- dulu Namburu, udah terberak-berak celana ini di komalku ini, terberak-berak. Wah, udah berserak nih di komalku nih, berserak. Namburu, kalau kau punya anak Beni gila, jangan kau kasih handphone. Anakmu yang gila, orang kau bikin susah. Bawa ke rumah sakit jiwa si Beni dan Namburu ya, jangan bawa kemari lagi. Kalau kau tanyakan tentang bencana, tentang kejadiannya Nabi Nuh, apa salahnya mereka? Karena mereka menyekutukan Allah. Kejadian 6 nomor 7. Mereka menyekutukan Tuhan hingga Tuhan kau menyesal. Ini kan beda gitu loh. Disuruhnya orang untuk melakukan kejahatan. Alam ini tidak akan dihakimi, tidak akan ditanya tentang apa yang diperbuat alam. Kalau manusia kan akan ditanyakan. Nanti ketika si pelaku yang membunuh anak bayi ini tadi ditanyakan di depan Tuhan karena dia telah membunuh bayi, berdosa atau dapat pahala? Berdosa paman. Cobalah, nggak bisa dikatakan berdosa. Kalau dikatakan berdosa nanti si makhluk ini bilang, kan kau yang nyuruh Tuhan, kau yang nyuruh Tuhan. Kalau alam nggak ditanyakan alam tentang apa yang diperbuat alam, nggak ditanyakan, nggak ada itu nanti air masuk surga, nggak ada, gitu loh, gunung masuk surga, nggak ada itu. Kalimat Boris. Bang Farouk, Nah, aku kalimat dengar Boris. jawaban dia tadi tuh aku teringat nanti mereka ini akan mau bicara gini sama Allah. Ya Allah, kenapa si Paro kok kasih hidayah? Kenapa si Esti kok kasih hidayah? Kenapa si Sal kok kasih hidayah? Aku nggak kok kasih hidayah. Kalau aku kok kasih hidayah, mungkin aku menyembah kau. Itu jawabanmu itu nanti. Kau menyalahkan Tuhan. Nah, itu jawabanmu tadi kan kau menyalahkan Tuhan itu. Nah itu. Kayak gitulah nanti kalian di akhirat. Di akhir zaman kayak gitu kalian. Padahal jelas-jelas Allah udah kasih kau hidayah, hanya saja tidak kau jemput. Tapi kau salahkan nanti Allah dengan alasan, ya Allah, andaikan aku bertemu dengan si Fulan, andaikan aku berteman dengan si Fulan, mungkin aku menyembah engkau, tidak menyembah anak orang. Itu nanti kata-katamu. Dan sudah tidak ada arti kata-kata itu nanti di akhirat. Nah, itu. Jadi jawaban kau tuh ingat aku. Itu jawaban-jawaban penghuni neraka. Lebih baik doa lebih kencang, amin. Kebergantungan lebih kuat. Mayoritas parah.
lihat aja di Amerika. Gereja-gereja udah tutup, gereja beralih fungsi, gereja jadi pasar, gereja jadi bioskop, bahkan ada gereja jadi masjid. Di Amerika, Eropa, Australia, silakan buka di internet. Lebih baik di Palu, minoritas nggak apa-apa deh. Saya tidak tahu kenapa, tapi kalau Kristen mulai mayoritas, mulai aneh. Pokoknya satu daerah, survei membuktikan. Ini survei membuktikan. Di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejakan moral gila-gilaan. Di mana ada kantong Kristen, di mana ada kantong Kristen, di situ kebejatan moral gila-gilaan. Bener Pak Pendeta Mel Atok. Hanya beberapa orang Kristen di Komalku, tapi tapingannya Bapak Pendeta, wow, luar biasa. Moralnya memang bejat kali, moralnya Bapak Pendeta. Moralnya luar biasa, menjijikkan moralnya. Dan saya yakin mereka itu bukan Katolik ya. Aku izin sholat Bang Faruk. Halo. Silakan gembok. Iya, apa yang mau dibahas ini? Iya, kamu Kristen Islam? Saya Kristen. Oke, tadi aku baca typingmu mana lebih hebat, Allahmu apa Yesus, ya kan? Itu typing. Iya. Oke, Ya. kita tunjukkan ya tunjukkan kehebatannya. Oke, apa kehebatan Yesus? Banyak. Apa? Coba silakan. Berjalan di atas air. Yohanes 5:30, silakan baca. Silakan Anda baca. Aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku, kata Yesus. Bagaimana? Dari apa? Topiknya apa? Ya, kau baca. Kalau kau mau Baca tahu dulu topiknya, kau topiknya. baca Bibelmu. Jangan asal comot ayat kata kita. Ya udah, makanya kau baca satu perikop biar kami dengarkan. Baca dulu, saya mau tanggapi kau punya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku. Dia aku jawab, dia aku baca. Topiknya apa? Kau buka sendiri kalau kau mau tahu topiknya. Udah aku kasih ayatnya, Ya, Yohanes jangan 5:30. asal comot saja, jangan asal comot. Ya makanya kau buka, kau baca satu perikop biar gak asal comot. Kalian kan jago mencomot Alkitab kan? Ya makanya kau baca satu perikop biar kami dengar. Kalian kan selalu bahas Alkitab, silakan Ya baca. udah kau baca satu perikop biar kami dengar. Coba. Coba dibaca. Ya aku udah ngomong lo tadi. Coba. Iya, yang dibahas Nah, cuma bacain lah ya. aku tidak bisa berbuat Oke. apa-apa. Iya, bukan ya. Oke. Nih, diperpintar kok ya deh ya. Oh, silakan saja dibaca. Iya, biar pintar deh. Nih deh. Nih ya, aku tidak dapat berbuat apa-apa di atas diriku ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak siapa? Kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi Yesus di sini melakukan kehendak siapa? Kehendak Dia yang mengutus aku. Silakan dibaca. Ada nggak ditulis di situ sebab apa pengadilanku adalah adil? Ada nggak ditulis di situ sebab pengadilanku adalah adil? Aku ulangin ya, aku ulangin, dengerin, tolong dengerin. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti. Dengar dulu sampai habis. Sebab aku tidak menuruti keinginanku, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Silakan bantah. Iya, saya bantah di apa pengadilanku adalah adil. Siapa yang berkata begitu?
Siapa yang berkata sebab pengadilan itu adalah adil? Penghakimanku Coba jawab. adil. Sebab ada kata sebabnya. Apa yang kulakukan itu bukan keinginan Yesus, tapi keinginan Dia yang mengutus Yesus. Nah, di ayat ini Yesus tidak dapat berbuat apa-apa. Mana kuasanya? Ia tidak berbuat apa-apa, tapi dia bilang sebab tidak pengadilanku adalah adil. Tidak dapat, bukan tidak berbuat apa-apa. Tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku. Nah, di mana kuasanya? Loh, dibilang gitu kan? Sebab pengadilanku adalah adil. Iya, sebab pengadilanku adil karena apa yang kulakukan bukan keinginanku, melainkan keinginan yang mengutus aku. Nah, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, di mana kuasanya? Siapa yang mengutus dia? Coba saya bertanya, siapa yang mengutus? Dia tidak dapat berbuat apa-apa. Di mana kuasanya? Sekarang saya tanya sama Anda. Saya mau tanya sama Anda, siapa yang mengutus dia? Yang mengutus dia Bapak. Udah, dia tidak dapat berbuat apa-apa atas dirinya. Kuasanya mana? Dari mana kuasanya mana? Siapa yang mengutus dia? Tunggu, saya tanya, dari mana Anda tahu dia siapa yang mengutus dia? Yohanes 17:3, Yohanes 17:8. Ya ampun, imamnya pun nggak tahu ya Tuhan. Loh, tunggu. Yang mengutus dia siapa dulu? Siapa mengutus dia? Yohanes 17:8, baca. Enggak. Ada enggak di kitabmu ditulis Bapak? Kitabku pula lagi katanya. Yohanes 17:8, kitab siapa? Kenapa Anda membahas di Yohanes? Udah, jawab dulu. Jawab dulu. Yesus, mana kuasa Yesus? Mana kuasa Yesus? Oh, luar biasa kuasanya. Mana kuasa Yesus? Jawab dulu, kuasa Yesus mana? Bisa menyembuhkan orang sakit. Iya, kuasa mana? Dia tidak dapat berbuat apa-apa loh. Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa atas diriku. Itu dia kan berkata kepada orang yang di depan dia. Mana kuasanya? Mana kuasa bahwa dia bicara dengan siapapun, nggak peduli aku. Kuasanya mana? Kuasanya tidak ditujukan pada Anda, sebab Anda adalah manusia berdosa. Oke lah, memang ya. Kau bilang kuasa aja tidak ditujukan kepadaku. Sekarang kau dengarkan aku baik-baik. Tadi kau bilang kan, mana lebih hebat? Mana lebih hebat? Allahmu apa Yesus? Kan kau bilang kan? Nah, aku tanya kuasa Yesus. Kau bilang kuasa Yesus tidak ditujukan kepada kan? Maka aku bisa menunjukkan kuasa Allah. Ya. Inilah kuasa Allah, Tuhan kami sang pencipta langit dan bumi. Ini kuasa Allah ditujukan bukan hanya kepadaku, tapi ditujukan juga kepadamu. Allahu Akbar. Inilah kuasa Allahku. Mantap kan kuasa Allahku kan? Nah, sekarang naik kau ke atas kuasa Yesus. Cepat. Itu kuasa Allahku. Udah kutunjukkan kan? Allahku menunjukkan kuasanya bukan cuma di depanku, tapi di depan saudara-saudara imanku dan di depan oten-oten. Nah ya, sekarang kau buktikan kuasa Yesus, naik kau ke atas, bantuan daripada Yesus. Silakan minta bantuan sama Yesus supaya bisa naik ke komal ini. Tadi dah aku tunjukkan dong kuasa Allahku. Hebat kan Allahku kan? Ditunjukkan nih kuasanya melalui longor. Cepat tunjukkan. Astagfirullahaladzim. Itulah kan. Ayo cepat, mana kuasanya? Lebih hebat kan berarti Allah kami kan. Tangannya tenteng. Ditanya apa, jawabnya apa, undi mandi. Ya. Darmawi, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Islam, waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan saudaraku? Mas, ada pesan baru. Maaf nih Ustazah, kami sebagai pendengar ingin ku teriak. Ingin apa Pak Darmawi? Ingin ku teriak gitu. Aku bukan ustazah ya Pak Darmawi. Pak Darmawi dia enggak? Ya silakan. Kami tengah bawa. Bukan ustazah, ada yang mau disampaikan? Enggak, kami sebagai pendengar apa yang kami ingin belajar tentang
pengetahuan lebih mendalami Islam. Oke, kalau gitu dibawa dulu ya, dibawa dengannya sama saudara-saudara kita yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi tadi itu bukan kabur teman-teman, dia nggak kabur. Dia itu kuturunkan atas kuasa Allah. Aku membuktikan kepada dia bahwa Allah kita itu punya kuasa. Apa kuasa Allah? Yaitu dengan kuturunkan dia dari komar ini. Sekarang coba dia minta bantuan sama Tuhannya untuk naik ke room ini, bisa nggak? Bisa nggak Oten tadi minta bantuan ke Tuhannya untuk bisa naik ke room ini, bisa nggak? Mana bisa? Kuasa Allah kami yang bisa. Jadi Oten, jangan bahas kuasa ya, selagi masih ada aku di atas komal, kecuali aku di bawah ya. Kalau aku masih ada di atas, jangan kau bahas kuasa, habis kau nanti. Ide yang bagus Bu. Ilmu baru ya itu bukan ilmu baru, kalian aja yang baru tahu, itu udah lama cuman jarang dipakai karena karena saudara-saudara kita terlalu menyimak, terlalu terlalu menghayati dunia perdiskusian. Ayo naik sini yang lainnya, naik satu-satu ya, bahas-bahas kuasa. Oke. Daus, selamat sore Daus. Iya sore. Kristen Islam. Kristen. Oke, itu temanya layakkah Yesus? Layakkah Yesus jadi seharusnya ini layakkah Tuhan jadi panutan gitu ya? Iya. Menurutmu seperti apa? Layakkah Tuhanmu jadi panutan? Menurutmu seperti apa? Apa? Allah seperti apa? Enggak, menurutmu seperti apa? Apanya seperti apa? Menurut Iya, menurut apa itu? apanya seperti apa? Layak enggak dia itu aja? Oh layak, enggak layak dong. Kalau kita bilang enggak layak, dia tertulis dalam 1 sampai 15 nomor 3, silakan baca. Enggak layak. Tuhanmu itu jadi panutan. Yang lebih parahnya ini, lebih parah ini ya. Nih, Tuhan itu maha pengampun enggak? Ini Tuhan itu maha pengampun enggak? Iya, aku tanya seperti apa Tuhan? Enggak, bentar dulu. Tuhan itu maha pengampun. Tuhan itu maha penyayang enggak? Sebentar dulu. Tuhan itu maha penyayang enggak? Iya. Tuhan maha pengampun kan? Iya. Tuhan maha penyayang kan? Iya. Coba kau baca 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12. Tuhanmu mengambil istri orang, lalu istri orang itu disuruh tidur dengan orang lain. Sebentar dulu, kenapa? Enggak, kau jangan modal congor. Di mana datanya ngambil istri orang lain? 2 Samuel 12, saya bukan modal congor, saya buat data. 2 Samuel 12 nomor, makanya kamu dengar orang ngomong. Kalau nggak ada datanya itu, ya gini, kalau buka datanya itu. Ini saya bawa data loh. Oke, di mana? Ngambil istri orang lain di mana? Aku 2 Samuel ini kau dengerin dulu orang ngomong. 2 Samuel 12. Makanya kau modal congor, kau nggak nunjukkan data. Ini aku bawa data. Kau dengerin 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12. Tuhanmu mengambil istri orang, lalu istri orang itu disuruh tidur dengan orang lain. Dengar lu. Apakah ini layak dijadikan Tuhan? 2 Samuel 2. Ini layak dijadikan panutan? Silakan jawab. Begini, kalau ada tertulis ada mengambil istri orang lain, kalau tidak ada, aku udah buka tidak ada dia mengambil istri. 2 Samuel 12. Ya Allah ya Rab, tungki. Iya, gini. Kau ada duit 5.000? Dengar, woi. Kau ada duit 5.000 enggak? Dengar kau. Ada duit 5.000 enggak? Samuel. Ada duit 5.000 enggak? Dengar dulu, ada duit 5.000 kau pergi ke warung, beli korek kuping kau dalam tukian kau. Makanya orang ngomong kau dengar. Makanya orang ngomong biar aku baca. Gini, dengar lu. Bacakan ayatnya. Aku udah makanya orang ngomong dengar. Iya, aku bacakan. Ku bacakan isinya, ku bacakan. Dengar. Astagfirullahaladzim. Ku bacakan ya. Kau diam bisa enggak diam kau? Allahu Akbar. Ini ku bacakan isinya. Kau diam bisa enggak? Kau diam. Aku katakan kau bilang tadi kau diam bisa enggak? Mana di situ ambil istri orang kan? Kau diam bisa enggak? Kan ini saya bacakan. Kau diam bisa enggak? Udah, silakan. Ya ngomong lah. Tidak ada tertulis 2 Samuel di situ mengambil istri orang. Yaudah, saya bacakan. Nah, dia saya bacakan. Ya, saya bacakan. Saya bacakan.
kalau tidak ya, ada kau diam biar saya pemurtad bacakan ya Allah ya Rob. Pemurtad ya. Saya bacakan nih, Ya, beginilah firman, ya ampun, kok laki-laki apa perempuan sih? Ini, beginilah firman Tuhan. Iya ampun ya Tuhan. Dibacakan. Ini saya baca. Ya, baca. Ini saya baca. Beginilah firman Tuhan, bahwasannya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu. Baluang. Dan memberikannya kepada orang lain. Istri-istrimu itu akan tidur dengan orang lain, sebab kau melakukannya secara tersembunyi. Aku melakukannya secara terang-terangan di depan orang Israel, di depan orang banyak. No, makan itu. Dalam Al-Quran kau setengah pikir laki-laki. Ya, kau setengah pikir laki-laki. Malu kok kan, punya Tuhan ngambil istri orang, lalu istri orangnya disuruh tidur dengan orang lain. Tuhan macam apa ini? Kenapa malu? Ya ini Tuhan macam apa? Enggak, aku tanya sama kau. Aku tanya balik sama kau. Lo tanya balik. Ini belum kau jawab pertanyaanku. Tuhan macam apa ini? Kau tanya berikut yang kau belum menjawab aku loh. Tuhan macam apa ini? Itu perkataan siapa? Perkataan Tuhanmu. Di mana? Itu kau ambil dari mana? Ya ampun, memang tungki kali. Itu 2 Samuel 12. Makanya kalau orang ngomong kok dia Samuel. Ya udah, kau banyak bacot. Tungki. Ini orang ngomong kok diam biar kau dengar. Ini Paru ini udah kenal aku. Kenapa dengan Paru? Terus kalau Bang Paru kenal kau emang kenapa? Kau kira aku takut sama kau? Hah? Emang kalau Bang Paru kenal kau emang kau kenapa rupanya? Kenapa rupanya kau? Kau kenapa sampai kau aja kau ditakutin. Ya udah. Kau setengah pemikiran laki-laki kau. Nanti di daripada kau nggak punya. Kalau kau punya, nggak akan kau punya Tuhan itu istri orang. Tuhan macam apa ngambil istri orang? Nanti kalau kau di surga, aku jumpa sama kau. Tuhan macam apa ngambil istri orang? Gitu kau. Nanti di surga kau kepakai kau. Ngambil istri orang, lalu istri orang itu disuruh tidur dengan orang lain. Itu kelakuan Tuhan macam apa? Kalau di surga kau pakai kau ya. Di surga kau pakai kau. Ngambul. Si gondrong yang kau pakai itu mama kau aja, karena nggak ada diajarkan ke dalam Bible dilarang memakai mama sendiri. Kenapa nggak kau pakai mama kau aja? Mama kau yang kau pakai. Kenapa nggak kau pakai mama kau aja? Kan nggak ada larangannya. Nggak ada larangannya. Hah? Kenapa kau nggak pakai mama kau? Mama kau yang kau pakai. Mama kau kan gak ada. Kalau kau pakai mama kau ada larangannya di dalam agama kami. Nah kalau agama kau gak ada larangannya, kenapa nggak kau pakai mama kau? Mana Bang Farud kutunjukkan kata di mana ada larangannya? Mama kau lah nggak ada larangannya. Kubuka. Mama kau nggak ada larangannya. Kubuka. Mama kau yang buka. Ini Bang Farudnya kau tuh. Kau buka celana mama kau. Jangan sikapkan. Kau mau buka celana mama kau? Enggak, kalau ada di Alkitab macam mana? Ngeri kali kok ya. Enggak, kalau ada macam mana? Jadi, kau mau buka celana mama kau? Ngeri kali, tapi bagus juga itu. Enggak, tunggu nih, kau buka celana mama kau tuh kan, pas kau buka celana mama kau tuh, dah, terus kau lus-lus, inikah tempat kelahiranmu Tuhan? Oh Tuhan. Enggak, kalau ada kemukat, kalau inikah tempat kelahiranmu Tuhan? Begitu nikmat tempat kelahiranmu Tuhan. Kalau ada murtad, kalau ada murtad kau. Astagfirullahaladzim. Enggak, kalau ada murtad. Astagfirullah. Kelahiranmu sembunyi. Kau lulus lah punya mama kau. Terus kau bilang, kalau ada murtad enggak. Pantesan aja lah Tuhan lahir di sini mak. Karena begitu nikmat ini mak. Kalau ada kau murtad. Astagfirullahaladzim. Kau murtad, kalau ada murtad. Udahlah. Enggak, kalau ada murtad. Sekarang kau pikirkanlah ya, Tuhan macam apa yang mengambil istri orang, lalu istri orang itu disuruh tidur dengan orang lain ya. Kau pelajari dulu ya kelakuan Tuhan macam apa ini ya. Kalau ada yang kau murtad, kau melebihi aku mulut kau. Laki-laki perempuan, udah terang kau. Laki-laki mulutnya melebihi mulutku. Ngoceh aja dari tadi. Dari tadi ngoceh. Coba. Orang kalau ngomong tuh didengarin. Ini ngoceh sepanjang kali lebar. Mulutnya melebihi mulutku. Oke. Sanggam, selamat sore Sanggam Tagalung. Sanggam. Halo, selamat siang. Sanggam.
Oke lah, Sony Hura, selamat sore. Ya, boleh bertanya, Bu? Kristen Islam? Ya, Kristen boleh bertanya. Open cam, kalau mau bertanya open cam kita bahas pertanyaannya. Tapi kalau tidak mau open cam maka habis bertanya langsung turun. Silakan. Enggak, yang begitu mana? ajaran agamanya. Hah? Begitu ajaran agamanya, maki-maki orang. Siapa yang maki-maki? Sebentar ini maksa dibawa-bawa mama orang, disuruh maki. Lah, dia di luar kok. Makanya Sony punya duit 5.000 enggak? Sony punya duit 5.000 enggak? Saya nanya, Anda punya duit 5.000 enggak? Punya? Kalau Anda punya duit 5.000, pergi Anda ke warung, beli korek kuping 5.000 dapat 3. Dapat 3. Soalnya kuping itu tungkian, dalam kali tungkinya. Dari tadi saudara iman kau yang di luar. Saudara iman kau di luar ngatain saya balas kok kau gak terima. Mana ajaran kasihmu? Kan kalian bila pipi kanan ditampar maka bila pipi kiri. Saya gak ada nampak saudara imanmu di luar. Hah? Kalau begitu ajaran agamamu hebat lah agamamu. Ya saudara iman, mana ajaran kasih Glenn? Mana ajaran kasih Glenn? Hah? Ajaran kasih Glenn mana? Saudara imanmu di luar mengatai saya balas kok kamu gak terima. Udah ya. Loh, jangan membalikan fakta. kalau saya bisa putar balik dia di luar gimana? Kabur kau. Kalau saya bisa putar balik dia di luar, katanya ajaran kasih, kok ajaran kasih kayak gini. Kalau ajaran kasih itu yang baik-baik, nggak ada ajaran kasih Tuhan ngambil istri orang. Ajaran kasih apa ini? Kelakuan Tuhan kok kayak gini, istri orang diambil. Ayo. Oten. Perasaan saudara Dimannya di luar. Katanya nanti sini ku pakai kau. Ya aku bilang aja aku pakai lah mama kau. Salahku di mana? Manungga, selamat sore. Manun Galing, selamat sore. Selamat sore, waalaikumsalam. Oh Islam ya? Aku Islam. Ya ada yang mau disampaikan bang? Ya tadi unik sekali sih ceritanya itu loh. Unik itu loh. Kalau nggak mau menyela, ya jangan dicela itu loh. Maksudnya gitu loh. Nah aku nyimak dari bawah tadi pun. Dan nyimak dari bawah, kalau nggak mau dicela ya jangan nyela itu loh. Makanya berhati-hatilah dengan agamanya sendiri, jangan menyela agama orang lain. Jadi nggak kebobolan tadi. Oh. Tadi kan suatu kebobolan ucapannya sendiri. Itu loh. Jadi ya saran saya segini loh. Kalau mau kalau mau durasi mau bahasa atau mau itu jangan nyinggung agama orang lain itu loh. Jadi yang dibalas ya nggak saya Pak. Enggak Mbak. Turunkan Mbak. Ya mau Mbak. Terima kasih kayak gitu aja deh. Aku salut sama ibu loh. Aku salut juga itu sama ibu. Bang salut sama saya, Oten malah benci sama saya. Gimana ceritanya? Kan dia si Oten itu menyinggung dulu tadi aku nyimak di bawah. Iya. Abang salut sama saya, Oten benci kalian nengok aku. Dengar suara aku aja Oten udah greget, dia ketakutan. Dan hinanya gue maki-maki aku di bawah. Itu loh Oten. Oke, aku salut sama ibu. Oke. Aduh. Oke bang, ada lagi yang mau disampaikan? Enggak. Saya cuman. Oke, makasih ya. Oke, siap. Oke. Ini siapa namanya ini? Doharnisop, selamat sore. Assalamualaikum Bun. Doharnisop. Waalaikumsalam. Tunggu. Asal jangan kepencet punya si gondrong ya. Iya. Assalamualaikum. Uden, selamat sore. Ayah kan? Kepencet gak apa-apa lah, asal jangan kepencet punya si gondrong aja lah, bahaya nanti. Aku kalau punya si gondrong ini kesentuh, bahaya itu, capek kita nanti. Apalagi aku, capek aku 3 hari 3 malam. Gimana aku nggak capek? Udah aku sentuh-sentuh gak bangun-bangun punya si gondrong.
ada naik kepencet kayaknya ya. Sampai ada suara musik-musik ya. Banyak kali minta naik tapi nanti kepencet semua. Ini situ game ini tahap apa lah hari-hari. Aang, selamat sore Aang. Ya, selamat sore Bu. Ini yang bersuara siapa ini? Ini saya yang DM official. DM official, selamat sore. Kristen Islam? Kristen Bu, Kristen. Oke, mohon maaf yang lainnya. Ini mohon maaf sebelumnya ya, soalnya aku nggak bisa on cam, soalnya followersku masih di bawah 200, jadi maklum lah. Nggak apa-apa kan? Ya, itu temanya, layakkah Yesus jadi panutan, layakkah Tuhan jadi panutan? Nah, oke. Mana sebelum kita masuk ke topiknya Ibu, saya boleh bertanya nggak tentang iman Ibu? Oh, mau bertanya tentang iman saya? Oke, silakan. Oke. Nah, di Al-Quran Ibu kan ada yang namanya itu diperbolehkan berdusta dalam 3 hal kan? Nah, yang menjadi pertanyaan saya di situ. Bang, main datanya di mana dalam Al-Quran boleh berdusta dalam 3 hal? Saya lupa ayatnya, tetapi saya pernah dengar. Nggak bisa, nggak ada ayat lupa. Al-Quran kami nggak ada tertulis ayat lupa, nggak ada. Tapi memang ada kan? Nggak ada di dalam Al-Quran itu. Kalau ada mana? Berdusta dalam 3 hal, nggak ada. Iya, di mana tertulis dalam Al-Quran? Ya wajar saya nggak ingat kan, karena memang itu bukan. Oh, kalau saya ingat. Kalau saya ingat, Tuhanmu mengambil istri orang, saya ingat ayatnya. Dimana, Ibu? Dan istri orang itu disuruh tidur dengan orang lain. 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12. Ingat saya, 2 ayat itu. Bentar ya, biar saya dulu ya. Silahkan buka Bible-mu. Ya, 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12. Silakan. 2 Samuel 12 ayat 12 ya. Nomor 11 sampai 12, 2 ayat itu 11 12. Bentar ya. Sampai 12. Kenapa sih Sal tiba-tiba menghilang? Habis paket. Coba baca Ibu di situ. Coba dibaca Bu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya saya nggak buka ojit lagi, nggak buka Bigel tuh. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu dan memberikannya kepada orang lain. Orang lain itu akan tidur dengan istri-istrimu. Sebab kau melakukannya secara tersembunyi, aku melakukannya secara terang-terangan di depan orang Israel, di depan orang banyak. Betul nggak ayatnya? Betul nggak ayatnya? Betul nggak ayatnya? Ayatnya betul. Jauh beda, enggak Bu? Untuk ayatnya yang Ibu cantumkan tadi jauh beda dari ayatnya. Jauh beda. Oke, katanya jauh beda ya. Kita buka ini nih. Kita buka. Dia bilang jauh ya, jauh beda. Oke, kita buka teman-teman. Kita buka. 2 Samuel ayat 11. Iya, kamu bilang iya. Oke, kita minta siapa di sini pembohong. Oke, dia bilang jauh beda. Iya, Bu. Oke. Yang di sini tentang Raja Daud yang menyuruh Uria suami Betsheba untuk meninggalkan di Yerusalem sehari lagi sebelumnya ia memanggil Uria dan tidak, dia bilang ya jauh beda, saudara-saudara terkasih. Oke. Dia bilang jauh beda, kebesarin. Ya, kebesarin. Katanya jauh beda. 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12. Oke, apa ini? Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan ya malapetaka terhadapmu dan keluargamu ya dari keluargamu sendiri, dan aku akan mengambil istri-istrimu dan aku akan mengambil istri-istrimu dan di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain sesamamu ya dan dia akan tidur dengan istri-istrimu. Kenapa beda? Oh, jadi yang Ibu bilang kirain tadi saya jadi ini Ibu memang benar-benar ya. Memang jadi Oke. Giliran aku buka data. Oh, jadi tadi katanya jauh beda. Giliran aku yang buka datanya. Oh, jadi
Iya, dengarin dulu Bu. Nah, tadi kan penjelasan di ayat yang Ibu bilang tadi kan 2 Samuel ayat 11 sampai 12 lah. Itu yang makanya dengar, makanya kalau orang ngomong dengar 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12. Ini yang saya bacakan tadi nih. Ini yang saya bilang. Kitab Sabda ya. Nih. Makanya nih ya, beginilah nih. Beginilah firman Tuhan ya. Bahwasannya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur, ya, akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, ya. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, aku melakukannya secara hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Nah, oke. Tolong dibaca dong ayat selanjutnya, terus spill dong ayat bacakan ayat selanjutnya apa, bacakan. Oke. Bentar ya. Ini kan udah jelas ya di ayat 11 sampai 12 ya. Terus kalau kita masuk ke ayat berikutnya, ke ayat 13, di mana mengatakan di sana bahwa Daud mengakui dosanya. Nah, kalau kita apa ya, pahami secara mendalam tentang ayat ini, memang saya juga secara pribadi bukan ahli Alkitab ya. Jadi mohon maaf nanti kalau di penjelasan saya sedikit yang apa namanya, kurang jelas lah ya. Bentar ya, juga jaringannya. Katanya nggak sesuai yang kubaca itu sama ayatnya. Pas aku tunjukin datanya, katanya keluar kata nampak kali nggak kau baca di dalam, nggak kau buka. Dah. Aku buka apa aku Bu? Bukan dalam arti. Ya kenapa kau bilang nggak sesuai dengan yang kukatakan? Kenapa kau bilang nggak sesuai dengan yang kukatakan? Jauh berbeda kau bilang. Sementara yang kukatakan sesuai, nggak ada berbedanya. Dah janganlah ini. Kau telepon siapa? Aduh, kita belum selesai loh. Jangan dulu kau telepon si Bom Bom. Aduh, dia nelpon si Bom Bom. Aduh, si Bom Bom gue telepon. Jack sendiri telepon, suruh ke sini. Jangan si Bom Bom. Aduh, DM Google. Oh, dia Google dia. DM. Tadi dia katanya ayat selanjutnya Daud mengakui kesalahannya. Saya gak membahas Daud mengakui kesalahan atau tidak. Yang saya bahas, yang saya tanya, ini Tuhan macam apa? Apa pantas dijadikan panutan? Itu yang saya tanya. Terus, kau bilang si Daud mengakui kesalahan. Iya, si Daud mengakui kesalahannya. Yang melakukan kesalahan si Daud, kenapa istrinya yang dihukum? Yang melakukan kesalahan si Daud, ya Allah ampunin aja lah. Allah, Tuhanmu ampunin lah. Katanya Tuhanmu maha pengampun, Tuhanmu maha pengasih, Tuhanmu maha penyayang, Tuhanmu mengajarkan ajaran kasih. Masa ada nabinya melakukan kesalahan gak dimaafkan? Masa ada rasulnya melakukan kesalahan gak dimaafkan? Kan Tuhan macam apa? Itu yang perlu dipertanyakan. Tuhan macam apa ini? Katanya Tuhan maha pengampun, maha penyayang, kasihilah sesamamu sebagaimana kau mengasihi dirimu sendiri. Mana buktinya? Jangan kabur dia mah. Dan Om Demandek DM, gak pantas kata Allah diucapkan dalam Bible kalian, gak pantas ya. Jadi cocoknya itu Elohim, Yahweh gitu Papi. Ya, kalau Allah kami tidak ada satupun Nabi kami, ya, Nabi kami melakukan kesalahan, Allah menghukum istri-istri Nabi kami, gak ada. Tidak ada, kau cari Al-Quran mana? Nabi kami itu diceritakan dengan indah kisahnya, tidak seperti Bible kalian. Ya, apalagi Bible kalian itu yang silot ima. Aduh, putri kandungnya pun ditiduri. Ngeri Nabi kalian ya.
Dan undi mandi. Dia nelpon siapa dia tuh? Bu, saya boleh ngomong nggak sih? Iya, silakan. Oke, ibu kan bilang tadi di nabi kalian nggak ada yang berdosa. Nah, terus udah itu aja dulu jawab. 2 Samuel 12. Ini Tuhan macam apa? Pantas gak jadi panutan? Itu yang berbicara di situ siapa, Bu? Yang bicara di situ Tuhanmu itu kan beginilah firman Tuhan. Firman Tuhan berarti Tuhan yang berkata. Makanya Bu, kalau kita cari ayat di Alkitab, kita jangan fokus hanya satu ayat aja. Artinya, ya ini jadi ngawur kita. Sudah baca satu perikop, Kok kamu yang suruh aku, sementara ibu yang mengangkat judulnya? Bagaimana ceritanya itu? Ibu aku udah bacakan kamu 2 ayat. Kamu bilang jangan fokus di satu ayat, ya kan? Dah, yaudahlah kalau gitu kau nanya aja deh. Silakan. Nanya apa lagi? Tadi mengenai Nabi, kenapa Nabi? Nah, ibu kan bilang tadi di Al-Quran kalian nggak ada nabi kalian yang berdosa. Betul? Nggak ada aku bilang kayak gitu. Ini udah nggak ada aku bilang. Nggak ada aku bilang kayak gitu. Aku bilang di Al-Quran kami cerita Nabi kami tidak ada dihinakan. Sebagaimana di Bible Bu, Nabi kalian dihinakan ceritanya. Nah, lah terus yang dibilang itu Muhammad itu orang gila, apa itu Bu? Di mana itu tertulis? Di mana itu tertulis? Di mana itu tertulis? Saya nggak hafal ayatnya karena itu memang bukan iman. Kalau persoalan itu kami menghafal, kami bukan seperti kalian modal menghafal tapi artinya nggak tahu Bu. Tetapi kami, nah ini dia, kami itu menghafal karena ini kami cerdas. Kalian tidak sanggup menghafal karena ini kalian tidak cerdas. Paham itu? Buktinya apa? Buktinya kalian menuhankan Tuhan yang mengambil istri orang, sementara kami tidak. Tuhan kami gak ada ngambil istri orang. Apalagi istri orang itu disuruh tidur dengan orang lain. Gak ada Tuhan kami kayak gitu. Gak seperti Tuhanmu. Artinya apa? Kami cerdas, kau enggak. Nah, tadi kau mengatakan Nabi kami dikatakan gila. Di mana ayatnya? Tidak tahu. Dia tahu kan? Kau sudah 2 kali berbicara tidak membawa data. Nah, kalau dia, kau tadi bilang jangan fokus satu ayat, kan tadi itu bahasamu. Nah, di mana dikatakan Nabi kami gila? Kau jangan fokus satu ayat, kau jangan comot-comot ayat. Muncung kau pandai ngomong ke saya, jangan satu ayat, tapi muncung kau sendiri mengambil satu ayat. Nggak konsisten itu namanya kau. Kau pandai mengatakan orang, tapi kau nggak ngacak ke diri sendiri. Udah, aku membawa 2 Samuel 12 itu 2 ayat. Kau bilang jangan fokus satu ayat. Tapi kau mengatakan Nabi kami gila, kau tidak bisa bawa ayatnya. Nah, kenapa kau fokus di satu ayat? Kenapa? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Makanya muncung kau, jangan pandainya mengatakan muncung orang, sementara muncung kau pun lebarnya menuhankan yang mengambil istri orang. Gini Bu, kalau saya muncung kau mana? Kalau saya gini Bu, Tuhan kau gila bisa kutunjukkan data. Tuhan kau gila bisa kutunjukkan data. Ayo. Mana Bu, mana? Mana dulu Nabi kami gila, mana datanya? Siapa modul Nando? Mana datanya? Mana datanya? Sebutkan. Karena saya udah ambil aku sampai cerita muncung gua tuh, cepet. Bentar Bu, bentar sabar. Oh, cepet lah. Tuhan kau gila bisa kutunjukkan datanya. Iya Bu, sabar Bu. Ya, cepat. Biar saya cari dulu di video edis ya. Video edis. Iya kan di situ ada ayatnya Bu. Ada di situ ayatnya. Ada di situ ayatnya Bu. Muridnya si edis rupanya. Murid, udah berapa lama kau jadi murid dia? Udah berapa lama kau jadi muridnya? Udah berapa lama kau jadi murid si edis? Udah berapa lama kau jadi murid si edis? Udah lama Ibu sejak Edim mulai. Jadi kalau udah lama kau jadi murid si edis, kenapa gak tahu ayatnya? Kayak mana si edis ngajarin kau? Goblok kali kayak gini. Karena memang saya kayak mana si edis ngajarin kau? Karena itu bukan. Kok si edis punya murid goblok? Mempelajari agama Islam gak ada gunanya itu. Nah, kalau gak ada gunanya ngapain? Karena kalau di agama Islam itu
rata-rata semua ajaran sesat, mulai dari masa iya seorang nabi ajaran sesat, coba sebutkan satu. Masa iya ada nabi sebutkan satu di bawah umur, masa iya ada nabi itu pencuri. Masa nih, masa nabi menikahi bocil? Kau udah ada 3 ayat loh kamu bawa itu kan? Mana? Di mana nabi kami menikahi bocil? Tapi aku bisa tunjukkan Tuhan kau punya kelamin gak ada gunanya, gak ada manfaatnya. Apa coba? Manfaat kelamin Tuhan kau? A 501, B punya istri, atau C ngocok? Apa coba? Apa coba manfaat kelamin Tuhan kau? Jawab. Apa coba? Bentar Bu, bentar. Kok bentar-bentar giliran kau ditanya bentar-bentar apa manfaat kelamin Tuhan kau? Onani? Jawab. Sabar. Apa? Jangan sabar-sabar. Apa jawabnya? Iya, apa jawabnya? Apa manfaat kelamin Tuhan kau? Sabar Bu, sabar. Apa manfaat kelamin Tuhan kau? Jawab. Sabar Bu, sabar. Kita apa manfaat kelamin Tuhan kau? Jawab. Apa? Nggak bisa jawab. Kan jawabannya ada 3. Manfaat. Kena gua. Oi. Aku masih ada di atas gak, Wi? Aku masih ada di atas. Aku masih ada di atas. Oh masih, thank you. Oten. Udahlah kita diskusi BB aja lah, gak usah kayak gitu Oten. Giliran kau dibalas kau nggak bisa jawab. Kau 3 loh, nggak bisa kau bawa. Kena. Andini, selamat sore. Andini. Halo, sore. Kristen Islam. Oh, Kristen. Oke, ini temanya Kak, layakkah Yesus jadi panutan? Kakak, kita mau bahas kakak nggak bisa open cam ya. Berarti mau bahas tema atau bertanya? Kalau mau bertanya, habis bertanya kakak turun. Kalau mau bahas tema, kakak tetap di sini. Enggak, saya tadi kebetulan dengar. Tadi saya mau dengar aja sih, cuman nggak sengaja barusan aja tadi kakak bilang apa Tuhan kalian begini begono gitu. Maksudnya gimana tuh Kak? Nah kan karena tadi ada saudara kakak, tadi aku bagus-bagus loh ngomong, tapi saudara kakak udah 3 kali dia bicara nggak bawa data. Salah satunya dikatakan nabi kami gila, nggak ada datanya. Udah. Nah dia nggak menunjukkan data, sementara Tuhan kalian yang gila. Markus 3:21 itu data yang baru tersebut. Nah terus dia bilang nabi kami menikahi bocil di bawah umur. Nah itu fitnah yang luar biasa. Mana datanya? Dia nggak bisa jawab. Nah, saya bilang, nah Tuhan kamu punya kelamin, apa manfaatnya? Dia nggak bisa jawab. Nah itu Kak, jadi saudara iman kakak kalau tadi bagus, mungkin saya bagus. Di awalnya bagus, tapi lama-lama ini. Oke, silakan. Saya paham. Tadi narasinya kakak mengatakan nggak tahu ya siapa orangnya tadi bilang nabinya kakak gila. Terus kakak bilang di Al-Quran nggak ada nabi Muhammad bilang. Enggak, saya minta data. Saya bilang mana datanya. Oh, berarti nggak ada datanya memang ya Kak ya. Cuman tadi kakak jawabnya begini. Buktinya apa tadi? Kakak bilang nabi kalian yang gila di Markus 3 ayat 21 tadi. Tuhan. Apa? Tuhan yang gila. Ambil Markus 3 ayat. Tuhan kalian yang gila. Di mana Kak? Boleh Markus 3:21. Markus 3:21. Boleh dibacakan Kak. Saya nggak ketemu soalnya Kak. Saya Kristen. Oh nggak ketemu ya? Nggak punya Bible? Nggak ada dikatakan di situ gila Kak. Kalau tidak waras itu apa Kak? Dibacakan seluruhnya aja Kak. Oke ya, kita bacakan. Oke. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Tidak waras itu apa Kak? Iya, kakak tahu nggak konteksnya itu pada saat apa? Oh, konteks. Silakan Kak, jelaskan konteksnya apa Kak? Silakan. Oke, saya bagikan ya Kak ya.
Jadi waktu itu Tuhan Yesus itu benar-benar memberikan hampir seluruh waktunya itu untuk melayani orang-orang sakit, ya, orang-orang kecil, melayani waktunya itu benar-benar untuk itu semua, gitu ya. Jadi dia itu, Tuhan Yesus itu keluarganya melihat dia itu sudah di luar batas kemampuan manusia, gitu ya. Jadi dari sudut pandang mereka, aktivitas Yesus itu sudah tidak terlihat normal dalam kapasitas manusia. Betul, karena memang Yesus itu bukan manusia. Karena dia adalah memang Tuhan itu sendiri yang rela memberikan waktunya untuk melayani. Makanya keluarganya itu mengatakan seperti itu. Makanya pada akhirnya ketika keluarganya mengerti visi misi Tuhan Yesus itu apa, akhirnya mereka mengikut menjadi murid Tuhan Yesus sendiri, Kak. Gitu. Karena mereka tidak mengerti Tuhan Yesus itu lahir untuk apa. Seperti itu, Kak. Pernyataan kakak yang barusan kakak ucapkan sepanjang kali lebar itu tertulis di mana? Karena itu semua itu keluarganya pada saat itu jadinya jadi murid Yesus, Kak. Tertulis di mana ada di pernyataan? Aposta menunggu sebentar ya. Iya, tertulis di mana semua yang kakak bilang itu? Ternyata bahwa Yesus itu bukanlah itu, betul, Yesus itu adalah Tuhan. Jadi di mana itu? Perkataan kakak semua tadi itu di mana tertulis? Saya berbicara tidak, saya sendiri berbicara tidak sesuai, tidak dengan silakan. Saya bicara tidak dengan asumsi saya bicara tidak dengan congor saya bicara, saya mengatakan Tuhan kalian gila, itu tertulis, tidak waras lagi, dan saya tidak menambah-nambah, itu tidak mengurangi. Sementara kamu berbicara, mana datanya, tertulis di mana itu? Oke, tadi aku udah jelaskan, Kak, kalau keluarganya itu mengatakan sebab mereka data dulu, tidak waras ya, lagi. saya udah dengar penjelasan kakak. Saya udah dengar penjelasan kakak. Nah kemudian kakak bilang mana buktinya bahwa mereka pada akhirnya menjadi murid-murid Yesus sendiri. Nanti kakak baca di Kisah Para Rasul, kakak di mana ini? Kisah Para Rasul 1 ayat 4.